Hai Newsliners, dunia games belakangan lagi heboh banget dengan salah satu isu, yakni pemblokiran dari game raksasa Roblox begitu. Nah, kita akan kupas bersama dengan saya Bianca Smendap, saya Daru, di segmen Tech Talk. Nah, Mas Daru, aku pengen nanya nih, apa bener sih game Roblox ini bakal diblokir sama pemerintah atau seperti apa sih ini, Mas? Oke, ini kan kemarin lagi ramai banget nih obrolan bahwa Roblox akan diblokir. Tapi kan mungkin sebagian orang masih bingung ya, ini Roblox apa nih? Nah, jadi memang selama ini atau sejauh ini sudah ada obrolan bahwa Roblox akan diblokir, tapi sejauh ini baru wacana. Jadi karena dari pihak Kementerian Pendidikan kemarin juga sama dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga bahkan sudah sampai obrolannya ke MPR nih katanya Roblox ini akan diblokir, tapi sejauh ini masih hanya investigasi, jadi hanya masih dipertimbangkan aja ya, baru dipertimbangkan, jadi belum ada keputusan final bahwa Roblox akan diblokir, belum sampai situ gitu. Oke, nah tentu pasti pemirsa di rumah pun bertanya-tanya gitu, apa sih game Roblox ini dan kenapa harus diblokir gitu? Oke, jadi pertama kenapa harus diblokir pertanyaannya, jadi ini kembali lagi ini ramai dari KPAI. KPAI menemukan temuan bahwa Roblox ini katanya berisi konten-konten yang tidak cocok atau bahkan berbahaya untuk anak-anak di bawah umur pemainnya. Jadi Roblox ini banyak yang main di anak-anak di bawah umur gitu. Jadi siapa yang panik dong? Betul. Yang panik kan pasti orang tua kan, sama ya pemainnya juga dong gitu. Tapi orang masih bingung, apa sih Roblox ini? Nah, tadi Bianca nanya, apa itu Roblox? Jadi kalau Bianca mikir mungkin Roblox itu game atau apa? Betul, kalau aku pikir lain. Roblox itu game ya Mas ya, betul ya. Jadi kayak ya udah semacam game tapi kita bisa ngobrol aja gitu. Oke, jadi sebenarnya Bianca nggak salah sih. Bianca bilang kan tuh Roblox adalah game, tapi Roblox itu nggak sepenuhnya game juga. Oke. Jadi Roblox itu sebenarnya platform. Platform, malah dia tuh platform ya Mas? Jadi kalau misalnya Bianca pernah lihat atau mungkin yang lain pernah lihat ini aplikasi e-commerce, jadi kan di dalamnya bisa belanja, bisa bayar segala macam, beli token dan segala macam. Nah, Roblox itu juga ternyata seperti itu. Jadi bukan sekedar games. Ya, Mas ya. Jadi mirip. Cuman memang selama ini banyak penggunanya itu memainkan Roblox sebagai sebuah game. Padahal Roblox itu sebenarnya lebih mirip kepada dunia virtual. Dunia virtual malah ya. Dunia virtual, jadi di dalamnya kita bisa bikin segala macam konten, bisa itu bentuknya game, bisa itu bentuknya bahkan edukasi juga ada gitu. Karena yang tadi saya sempat cari bahwa ada sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang menggunakan Roblox sebagai cara untuk orang-orang untuk tahu seperti apa sih kampus mereka. Jadi dibikin simulasinya di Roblox kayak gitu. Jadi ada yang game, ada yang edukasi gitu. Tapi kalau ngomongin soal game, Roblox itu gamenya macam-macam. Jadi mungkin Bianca mikir kayak game apa nih? The Sims. The Sims, bener. Kalau aku di pikiran aku ya Roblox kayak The Sims sih. Nah, The Sims benar. Tapi ada juga yang game seperti tembak-tembakan, perang-perangan, petualangan. Jadi siapapun itu di dalam Roblox bisa membuat dunia virtual mereka sendiri gitu. Yang paling membagongkan mungkin fantastis banget karena jumlah dari pengguna aktif atau pemain harian Roblox itu mencapai lebih dari 77 juta. Itu per bulan? Itu harian. Oke. Jadi bayangin. Wow, jadi 77 juta pengguna Roblox itu harian, betul ya Mas ya? Nah, apa sih yang bikin platform ini jadi populer banget atau digandrungi banget gitu? Apalagi buat anak-anak ya, kayaknya aku kalau ngelihat sepupu-sepupu aku kalau lagi main gitu, mereka pasti lagi main Roblox gitu. Itu kenapa sih Mas? Nah, itu aja. Jadi tadi kita sudah sebut dunia virtual. Kalau dunia virtual pasti udah kebayang kon. Di dalamnya kayak bisa bikin segala macam. Itu kan tadi disebut genrenya, ada yang gamenya perang-perangan, ada yang simulasi, ada yang macam-macam segala macam, semua di dalamnya bisa jadi role play, bisa jadi apa aja di dalamnya. Kemudian itu dari segi kreativitas kan ya. Kemudian ngomongin soal interaksi. Jadi karena ini sebuah dunia virtual, Roblox itu di dalam itu ada fitur chat. Oke, jadi ada hubungan sosial begitu ya Mas? Hubungan sosial. Jadi mungkin kalau Bianca sama yang lain pernah nonton di media sosial di TikTok itu ada kayak One Day with Roblox Friends. Yes, nah, aku baru lihat itu di TikTok. Yang satu anak SD. Dan satunya ada tua. Yang udah tua, udah orang dewasa gitu. Nah itu jadi ada fitur interaksi atau sosial di dalamnya, bisa kita chat gitu. Di dunia virtual itu kita bisa chat gitu. Tapi nanti akan kita jelasin kenapa itu menjadi sebuah sesuatu yang sudah dianggap bahaya juga ya. Oke, betul. Gitu. Kemudian soal kenapa menarik, ini ada sebuah ekonomi virtual di dalamnya. Oke, maksudnya ekonomi virtual itu gimana itu Mas? Jadi di dalam Roblox itu juga ada sebuah currency atau mata uang namanya Robux.
Apa? Robux, Robux. RUBUX. Robux, oke. Nah, di situ uang itu bisa digunakan untuk segala macam, untuk beli konten segala macam, mungkin beli skin tampilan karakter Roblox-nya, mungkin juga buat beli konten gameplaynya, genrenya gitu. Dan itu lagi bukan hanya gamer atau pemain yang bisa menikmati ekonomi virtual itu, tapi juga konten creator. Karena balik lagi, coba deh cek YouTube, cek media sosial lain, pasti ada kayak konten-konten main Roblox horor atau main Roblox jump scare. Nah, betul. itu kan ada gamer yang bikin streaming juga kan, itu dinikmati juga. Nah, disitulah kenapa Roblox populer, karena dia bisa jadi platform juga buat ekonomi virtual. Oke, jadi memang dapat pendapatan juga bisa dapat dari platform Roblox ini, betul ya Mas ya? Itu dia. Dan satu lagi kenapa Roblox begitu populer, begitu membagongkan ibaratnya tuh, karena Roblox ini nggak kayak game-game yang lain yang butuh grafis bagus banget atau mungkin realistis banget gitu. Roblox tuh kalau biar kalian lihat cuman karakter-karakter aja, kotak-kotak mirip kayak Lego gitu, bisa jalan, gerakan juga biasa aja gitu. Tapi karena ini sederhana dan ini bisa diakses ke banyak perangkat, makanya Roblox menjadi sangat populer gitu. Roblox tuh dibikinnya itu tahun 2006, kemudian rilis di Android kan tahu kan banyak banget kan penggunanya, 2014. Dan tadi akhirnya kebayang kan banyak anak-anak yang main gitu, kemudian jumlah pemainnya sendiri 77 juta Per hari. Nah, itu makanya itu luar biasa sih Roblox bikinannya David Baszucki sama Eric Kessel, itu luar biasa. Yes, oke. Nah, Mas Daru, kan tadi kita sudah membahas dari sisi terangnya begitu ya. Tapi tentu kan akhirnya yang jadi pertanyaan aku, kalau kita tadi udah dengerin sisi positifnya gitu atau sisi terangnya, kenapa sampai KPAI akhirnya mendesak begitu, bahkan mau memblokir gitu game raksasa Roblox ini, karena tadi kan 77 juta penggunanya per hari. Wah, kenapa harus diblokir gitu? Itu yang jadi pertanyaan juga. Itu tadi yang sempat aku sindir ya. Dari fitur pertama kita ngomongin soal fitur interaksinya deh, sosial. Jadi udah jelas kan dibikin jadi jokes di TikTok, one day with my friends Roblox kan, pertama kali ketemu satu anak kecil, satu lagi orang dewasa. Nah, itu kita bayangin deh kalau misalnya kayak anak-anak kita mungkin tiba-tiba mau kemana, mau janjian ketemu sama temen yang di game, ketemunya orang dewasa yang kita bahkan belum kenal. Oke, itu bayangkan sih seberapa ngerinya itu kan. Ya, itu takutnya ada kejahatan, betul ya Mas ya? Itu dia, kan itu kayak mirip gak sih sama kasus di mana kenalan di Facebook, terus habis itu ketemu bareng, terus tahu ada yang kasusnya diculik gitu. Apalagi ini anak-anak di bawah umur loh, gitu kan. Makanya diperlukan pengawasan dari orang tua tentu ya Mas ya, karena khawatirnya seperti yang tadi Mas Daru juga sampaikan, ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa dan anak kecil, tentu kan ini yang dikhawatirkan begitu ya. Itu dia, bahkan kalau mungkin Bianca coba kulik-kulik lagi ada informasi bahwa di Turki bahkan negara Eropa lain, negara Barat lainnya, bahkan mereka sudah memberikan warning bahwa ini tuh sebuah hal yang serius dan bisa menjadi celah untuk kasus kriminal kayak contoh predator anak. Ya kan karena anak-anak betul ya, ini yang dikhawatirkan ketemu sama orang asing. Kemudian ngomongin lagi soal konten berbahaya atau konten kekerasan. Nah, ini hal yang nggak bisa kita mungkir bahwa memang sebagian besar game itu mengandung konten itu kan. Nggak usah Roblox deh, pasti game-game lain juga ada yang kayak konten tembak-tembakan segala macam. Itu kan ya maksudnya itu konten kekerasan karena anak-anak yang main pun di bawah umur kan. Nah, itu makanya menurut KPI Roblox itu patut dipertimbangkan dan bahkan untuk diinvestigasi lagi apakah game ini layak untuk diblokir atau apakah pantas untuk diblokir. Jadi statusnya untuk game Roblox ini apakah sudah diblokir atau bagaimana ini Mas saat ini? Sampai saat ini statusnya itu masih dalam wacana pemblokiran. Jadi KPAI itu masih melakukan investigasi apakah memang kontennya sangat berbahaya sekali. Memang tadi sebelumnya kita sudah bahas berbahaya ya. Dan apakah ini tidak bisa ditolerir. Jadi kita juga saat ini kayaknya pihak pemerintah masih saling tunggu ya dari pihak Roblox sendiri apakah akan membuka ruang untuk bicara, karena kan bisa saja kontennya berbahaya tapi bisa difilter melalui fitur moderasi. Itu kan fitur yang sebenarnya di media sosial juga ada kan moderasi. Jadi konten-konten yang berbahaya bisa disaring, diblok, mungkin tidak bisa diakses, tapi konten yang masih edukatif misalnya untuk apa segala macam edukasi masih bisa dipakai di Roblox gitu. Jadi tidak harus Roblox diblokir sepenuhnya, tapi kembali lagi pemerintah kita apakah sudah berkomunikasi atau belum dan pihak Robloxnya mengiyakan atau patuh nggak terhadap permintaan kita. Oke, nah itu dia pemirsa perbincangan kita seputar game Roblox yang akan diblokir atau tidak bersama dengan saya Bianca Semendap. Dan saya Daru. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.